Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan dengan NIM 2119110101116 dan bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Febrin Pratama dengan NIM 2119110101054. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi gerak rotasi. Nah, yang akan kita bahas dalam hari ini yaitu yang pertama ada momen inersia, dan yang kedua ada momen gaya, yang ketiga ada energi kinetik rotasi, dan yang keempat ada dinamika benda menggelinding, dan yang kelima ada momentum sudut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radian, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Beberapa contoh gerak rotasi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar di samping ini, yaitu bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga dengan bulan yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Di samping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada suatu benda. Yang pertama itu momen inersia, yang kedua momen gaya, titik berat, momentum sudut, dan hukum kekekalan momentum sudut. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan pertama, yaitu ada momen inersia. Momen inersia merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Nah, masih ingatkah dengan konsep kelembaban? Seperti kayak Newton pernah menjelaskan dalam hukum Newton 1 ya. Dia berkata bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan atau tetap. Kemudian kecenderungan benda untuk mempertahankan diri ini disebut dengan inersia. Lalu, apa kaitannya inersia dengan momen inersia? Nah, kalau inersia adalah kelembaban untuk gerak translasi atau pergerakan yang sifatnya lurus atau linier. Kemudian momen inersia merupakan kelembaban untuk gerak rotasi yang pergerakannya memiliki sifat berputar dari poros. Nah, seperti gambar yang di samping ini. Kemudian rumus dari momen inersia yaitu I sama dengan L per W, di mana I yaitu momen inersia atau inersia, dan L adalah momen sudut, kemudian W adalah kecepatan sudut. Pokok pembahasan yang kedua adalah momen gaya. Dalam ilmu fisika yang mempelajari gerak rotasi, penyebab berputarnya benda disebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi sama dengan gaya pada gerak translasi. Nah, apakah torsi atau momen gaya itu? Nah, torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Torsi disebut juga momen gaya. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan jarum jam. Dan jika benda berotasi dengan arah berlawanan putaran jarum jam, maka torsi penyebabnya akan bernilai negatif. Setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Nah, sebagai besaran vektor, momen gaya itu theta memiliki besaran besar dan arah. Dengan kesepakatan, tanda untuk arah momen gaya adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu momen gaya diberi tanda positif jika cenderung memutar searah jarum jam atau arahnya mendekati pembaca. Dan yang kedua, momen gaya diberi tanda negatif jika cenderung memutar benda berlawanan arah putaran jarum jam atau arahnya menjauh dari pembaca. Nah, saya di sini memiliki contoh, saya di sini memiliki rumus dari torsi atau momen gaya, yaitu theta sama dengan R kali F, di mana theta ini adalah torsi atau momen gaya dengan satuan Nm, kemudian R adalah lengan gaya dengan satuan M atau meter, dan kemudian ada F yaitu gaya dengan satuan Newton. Nah, contoh sederhana dalam memahami momen gaya
yaitu adalah dengan mengumpamakan engsel pintu sebagai sumbu putar atau porosnya. Maka bisa disebutkan bahwa jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen. Momen gaya atau torsi akan sebanding dengan lengan momen dan gaya. Artinya semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi yang dirumuskan dengan EKR sama dengan setengah 1W kuadrat. Jika benda tersebut bergerak secara rotasi dan juga translasi, maka energi kinetik totalnya adalah gabungan dari energi kinetik translasi rotasi dan energi kinetik rotasi. Nah, yang dirumuskan dengan EKT sama dengan EK plus EKR. Maka EKT sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah 1W kuadrat, di mana EKT adalah energi kinetik total benda, kemudian EK adalah energi kinetik translasi, kemudian EKR adalah energi kinetik rotasi, terus M adalah massa benda dengan satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan linier dengan satuan meter per sekon, kemudian satu adalah momen inersia benda dengan satuan kilogram meter kuadrat, kemudian W adalah kecepatan sudut benda dengan satuan rad per sekon. Nah, selanjutnya yaitu dinamika benda menggelinding. Dinamika gerak rotasi menggelinding adalah perubahan yang menyebabkan gerak putaran yang meliputi dua gerakan sekaligus, yaitu gerakan rotasi dan gerakan translasi. Pada gerak menggelinding, gaya yang menyebabkan roda berotasi adalah gaya yang bersinggungan dengan roda, yaitu gaya gesek dengan hukum Newton 2. Bentuknya persamaan, yaitu F sama dengan M kali A PM, atau F besar min F kecil sama dengan M kali A APM, dengan keterangan F besar yaitu gaya yang menyebabkan benda bergerak dengan satuan Newton, kemudian F sama dengan gaya gesek dengan satuan Newton, kemudian M massa benda dengan satuan kilogram, dan yang selanjutnya yaitu APM sama dengan percepatan pusat bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu momentum sudut. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh suatu benda bermassa M dan berputar dengan kecepatan sudut sebesar W. Oleh karena itu, momentum sudut dapat juga dianalogikan sebagai momentum linear, sehingga persamaan dari momentum sudut adalah L sama dengan R kali P. Dengan persamaan momentum linear,
P adalah P sama dengan M kali W kali V, maka persamaan momentum sudut menjadi L sama dengan R kali M V. Bila persamaan kecepatan V adalah V sama dengan WR, maka L sama dengan R kali MWR sama dengan MR 2W sama dengan 1P. Nah, kemudian hukum kekekalan momentum sudut. Dalam gerak translasi dikenal istilah kekekalan momentum. Pada gerak rotasi juga mengenal adanya hukum kekekalan momentum sudut. Bunyi hukum kekekalan momentum berbunyi sebagai berikut, yaitu apabila resultan momen gaya yang bekerja pada sistem adalah 0, maka momentum sudut sistem akan konstan. Itu tadi penyampaian dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.